Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membaca Maulid Simtuduror dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. Amin. Dalam kitab Maulid Simtuduror ini banyak sekali pelajaran. Insya Allah kalau diberi kemudahan, doakan saya bisa menjelaskannya satu persatu lewat kajian khusus nanti di YouTube. Amin. Allahumma amin. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan. Ya, ini judulnya lagi-lagi Habib Novel curhat. Ya, yang saya rasakan. Manusia itu jangan sampai merusak hati orang lain. Ya, jadi manusia jangan sampai kehadiran kita merusak hati orang lain. Jangan sampai ada orang yang bahagia, lihat kita, mendengar kita, membaca tulisan kita, kebahagiaannya menjadi porak-poranda, menjadi hancur. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, cara bersikap yang baik di dalam setiap keadaan. Contoh, wajah. Wajah ini kan cuman segini ya. Wajah cuman segini, bukan segede bangunan, cuman segini. Bukan sebesar gunung. Ada orang itu yang bisa senang lihat gunung yang megah. Ada orang itu yang bisa senang lihat langit yang berbintang dan indah bercahaya. Ada orang yang bisa senang melihat laut yang membiru. Tapi Allah ingin siapapun melihat kita yang cuman segini menjadi senang. Siapapun yang menatap kita yang cuman segini, sekecil ini, bukan seluas langit, ya bukan seluas lautan, bukan sebesar gunung, ya bukan warna-warni dengan bintang-bintang, bukan dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang memang indah, bukan dengan debur ombak di tepi pantai dan gulungnya ombak yang sangat indah, bukan itu. Tapi dengan wajah kita yang sedikit, yang di situ ada bola mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ya ada rambut, dan wajah yang sedikit ini bagaimana caranya bisa membuat orang lain senang. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Rasul menyatakan SAW, senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh. Jadi suruh nunjukkan wajah yang senyum, yang berseri-seri, yang teduh, yang enak. Sehingga siapapun yang melihat kita hatinya tidak rusak. Kalau sampai ada orang yang rusak hatinya gara-gara lihat wajah kita yang tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapat dosanya karena kita sudah merusak hati orang lain dengan menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Makanya kita disuruh tampilkan yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Itu yang pertama. Jadi dengan wajah ini, yuk jadikan wajah kita menyenangkan. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya. Kemudian yang kedua, ucapan termasuk tangan, tulisan. Ya, seorang muslim itu adalah yang mana muslim lain selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan tangannya. Min lisani wa yadih, dari gangguan ucapannya dan dari gangguan tangannya. Gangguan tangan kalau dulu mungkin orang mengartikan menyakiti dengan kekuasaan, dengan pukulan dan lain sebagainya, kekuasaan, power. Tapi sekarang ternyata gangguan tangan itu juga bisa jadi jari jemari yang klik tombol enter ya. Jari jemari yang klik tombol send ya.
yang menuliskan kalimat-kalimat tertentu. Jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan ucapan kita. Jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan tulisan kita. Jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan kekuatan yang kita miliki. Karena itulah kita diperintahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sederhana arahan Nabi Muhammad SAW. Sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya. Siapa yang percaya sama hari akhir, percaya sama Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, ada itu kiamat, ada itu siksa kubur, ada itu nikmat kubur, ada itu kebangkitan, ada itu mahsyar, ada itu surga, ada itu neraka. Percaya, maka kamu hendaknya berkata yang baik. Kalau enggak bisa diam saja. Maka kalau kita ini kalimatnya enggak baik, seakan-akan iman kita itu dicoret. Jadi ciri-ciri orang-orang yang nanti naudzubillah min dzalik su'ul khatimah. Ya, ciri orang-orang yang naudzubillah min dzalik su'ul khatimah yaitu apa? Lisannya tidak suka mengucapkan yang baik, tapi mengucapkan yang enggak baik. Tangannya ngetikkan kalimat-kalimat yang enggak baik. Maka dia keimanannya dicoret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu min alamatil su'il khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ciri-ciri orang yang akan su'ul khotimah. Sebaliknya, siapa yang lisannya itu mengucap yang baik, berarti itu pertanda dia itu iman sama Allah. Dia pertanda iman sama hari akhir. Berarti keimanannya distempel, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tanda ia akan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Nah, tapi seringkali kita ini gak sadar, lebih senang memilih kalimat yang negatif daripada kalimat yang positif. Contoh, ibu pernah kangen gak sama suami? Pernah gak, Bu? Oh, sering, bagus. Tadi ada yang pernah sama malu-malu. Para suami pernah enggak kangen sama istrinya? Selalu ya, selalu. Para suami bilang selalu kangen sama istri. Coba ini ya, contoh kalimat kangen yang enggak beriman. Ini kalimat orang yang enggak beriman pada Allah dan hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Kangen sama suaminya, kalimatnya orang kok enggak pernah pulang. Orang kok gak pernah pulang? Pertanyaan saya, ini ajaran sinetron atau ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran drama Korea atau ajaran kitabullah dan hadits Nabi Muhammad SAW? Ini ajarannya para wali atau ajaran orang yang gak mengerti ilmu Nabi? Yang mana? Kalau yang ngerti ilmu Nabi Muhammad SAW, kalimatnya itu indah. Sesaat tak menatap wajahmu membuat galau hatiku. Kapan engkau pulang duhai cintaku? Masya Allah. Yang denger enak atau enggak enak? Enak. Tapi kok lanang ratau muli. Lelaki, suami enggak pernah pulang. Ini kalimat jelek gitu. Kalimat negatif. Dan para ulama mengatakan al-ina yarsyah bima fih. Wadah ini, nih gelas ini hanya akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya air ya keluarnya air. Kalau isinya kopi keluarnya kopi. Kalau isinya benci keluarnya benci. Kalau isinya kotor keluarnya kotor. Maka kalau ucapan-ucapan kita ini isinya yang negatif-negatif, berarti itu tanda hati kita belum bersih. Ya, hati kita belum bersih. Masih seperti yang keluar. Maka yuk kita biasakan. Suami kok pengen sarapan. Jangan ngomong istri kok nggak pernah buatkan sarapan. Ini kalimat baik atau jelek ini? Jelek. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih makanan, ya, kalau suka dimakan. Kalau nggak suka nggak komentar. Nggak ngomentari masakan apa nih kok nggak enak, nggak pernah. Kalau nggak suka ya nggak dimakan. Tapi jangan komentar yang jelek. Sampai segitu loh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau suami pengen minta sarapan sama istri, ya caranya ya gampang saja, tinggal ngomong tuh, Dik, warung banyak, restoran bertebaran di mana-mana, tapi olahan tanganmu dan suapanmu tak kutemukan di tempat yang lain. Masya Allah, indah atau enggak indah? Indah, kelepek, nunduk, blang.
begitu loh ya. Jadi muslim ini kalau paham ilmu ini enak. Saya kan ngomong gini latihan buat diri saya sendiri, bukan saya udah begitu, latihan. Yuk kita tampilkan yang baik, baik ucapan, wajah, tulisan, kan jadinya menyenangkan. Saya itu sekarang mohon maaf, saya itu sekarang kalau dengar omongan yang nggak enak dari siapapun, saya nggak lihat manusianya, tapi omongan itu membuat saya greges, nggak enak badan saya langsung itu. Saya lagi dalam kondisi sekarang seperti itu. Kok ada tulisan, ada omongan, orang siapapun orangnya, saya nggak mencacat manusianya ya. Tapi yang keluar dari dirinya itu membuat badan saya sakit. Nggak enak, greges. Greges itu. Enak atau enak kalau kayak gitu? Makanya saya lebih suka lihat yang enak-enak. Ya lihat Ustadz Is nih enak, Masya Allah. Ya begini enak nih Masya Allah. Ya wajahnya teduh ya kan ya Masya Allah. Lihat Abdurrahman ya. Abdurrahman wajahnya menyenangkan, Gus Kafa kan asyik gitu ya. Di Raudhah ini wajahnya indah. Dan saya lebih suka lihat koi saudara-saudara. Kenapa? Dilihat menyenangkan dengan warnanya ya. Sampai sekarang baru 6 tuh, belum ada yang nambahin itu ya. Nah, kode kerasnya. Tapi syaratnya harus nasabnya ke Jepang gitu ya. Koi Jepang, kalau yang lokal masuknya di dalam rumah yang kecil-kecil. Kalau yang Jepang untuk dinikmati banyak orang. Nah itu gimana caranya menampilkan yang indah itu? Ngomong yang enak, bicara yang bagus, nulis yang asyik. Bisa nggak Bu kira-kira? Insya Allah bisa. Kita latihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau sudah kita tampilkan yang indah-indah, hebatnya di sini. Ini tolong jangan di-share ya, rahasia. Jadi kalau kita udah, tapi dibagikan boleh. Ya. Kalau kita udah menampilkan yang indah, wajahnya indah, tulisannya indah, ya, perbuatannya indah. Berarti kita menjadi apa? Jamal. Kita menjadi indah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kitanya jadi jamil, jadi orang yang indah, tapi tubuh kita jadi indah, wajah kita jadi indah, perbuatan kita jadi indah. Maka innallaha jamil, sesungguhnya Allah Maha Indah, suka lihat keindahan. Artinya kita akan dilihat dengan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang keluarnya yang model begitu, lanang rata mulai, wedok mambu, Masya Allah. Ini kalimat-kalimat gak jelas, ini bukan contoh yang diajarkan oleh Nabi, bukan contoh yang diajarkan oleh sahabat, bukan contoh yang diajarkan oleh ulama, tapi itu hasil nonton drama, ya, hasil membaca bacaan yang ditulis oleh orang-orang yang gak kenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan bahaya keluarga kita itu suguhannya itu gitu ya. Yang dilihat ya itu, yang didengar itu, yang dibaca itu. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman saya, hati-hati yang kamu baca. Ya hati-hati yang kamu lihat, cuman begini Bib, iya cuman begitu, kamu gak ngerti mana halalnya, mana haramnya, mana baiknya, mana buruknya, gak ngerti. Semua kamu lihat dan kamu rekam di dalam otakmu, di dalam jiwamu tanpa kamu sadari. Lebih baik lihat yang jelas itu indah. Siap semuanya? Itu curhat yang pertama. Curhat yang kedua. Boleh ya? Nah, curhat yang kedua itu dulu saya kalau mendengar sahabat berkata, setiap kali saya berada di pagi hari, saya tidak merasa sampai sore hari. Kalau saya berada di sore hari, saya tidak merasa akan sampai di pagi hari. Dulu itu cuman begitu. Tapi sekarang ini umur saya 47 tahun. Maka saya melatih diri saya. Minimal tuh makomnya itu minimal. Kalau para sahabat yang lain sampai setiap saya narik nafas, ya saya merasa gak akan bisa menghembuskannya. Itu udah makom yang luar biasa. Makom orang awam seperti kita, Nabi menyatakan SAW untuk sholat ya. Kalau nggak bisa semuanya, kalau kamu sholat, jadikan itu seperti sholatnya orang yang pamitan. Selesai sholat kamu akan meninggal dunia. Ini termasuk awam tapi yang luar biasa. Tapi kalau untuk seluruh kehidupan, saya lagi melatih diri saya. Kalau saya ada di pagi hari ini, ya saya sadarkan kamu belum tentu besok pagi ada. Belum tentu besok pagi ada.
Maka saya upayakan hari ini saya lakukan semua yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Itulah mungkin kenapa teman-teman saya heran. Ini Habib kok nggak pernah istirahat, dalam tanda kutip. Sebentar udah minta bangun ini, sebentar minta ngurus ini, sebentar minta ini. Kenapa? Karena besok aku mati ya. Besok saya akan mati. Dan insya Allah kamu duluan gitu loh ya. Ya, tapi caranya ngelatih itu harus begitu, dilatih. Nanti kalau nggak dilatih, nggak bisa merasakan. Sehingga hasilnya apa? Begitu melek pagi, alhamdulillah masih hidup, diberi Allah kesempatan ya untuk tambah amal lagi, diberi Allah kesempatan untuk berjuang lagi. Sehingga tiap pagi hidup kita itu indah, tiap pagi hidup kita bersemangat, tiap pagi hidup kita itu penuh gairah. Kenapa? Besok aku mati, jadi hari ini aku harus berbuat yang terbaik. Gak akan punya dendam sama orang, gak akan punya benci sama orang, gak akan punya rasa musuhin orang, gak akan punya rasa fulan gak akan kumaafkan, gak ada. Yang ada berupaya yang terbaik, dan itu bisanya dilatih. Umur saya 47 tahun saya latihan. Lanjutkan yang umurnya udah 60 tahun ya mestinya udah khatam ya. Ya sudah ahli, ya udah ahli. Ya maaf. Tadi saya nggak ngarang syair tapi gaya bersyair. Ya gaya bersyair karena artinya lagi pengen begitu. Ya. Artinya lagi pengen begitu. Doakan saya bisa ngarang satu syair yang abadi. Yang dibaca di mana-mana, diamalkan menjadi doa. Ya menjadi doa dan amalan kita di dalam majelis. Saya lagi pengen nyusun dari doanya para wali dibuat dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk ditirukan dan nggak usah panjang-panjang. Lagunya nanti bisa jadi ada 2 lagu di dalam satu lagu. Pengennya seperti itu. Dan bagi yang belum melihat tayangan video Ya Habibana Ali yang dinyanyikan Waladi Ali Abdul Qadir bersama Sabian, maka silahkan dilihat di channel YouTube-nya Sabian. Di situ ada video Ya Habibana Ali. Ajarkan anak-anak kita untuk menyuarakan itu. Kalau udah yang disuarakan adalah memanggil wali-wali Allah, memanggil Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Indonesia ini akan semakin adem dan semakin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha wal afu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.